Oke, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya, Nak, hari ini? Baik. Bisa perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Komang Kalena Sundaram dari kelas 9B. Oke. Nah, tadi siapa? Kaliana. Oke, Kaliana. Sekarang Ibu mau tanya, gimana gerakan literasi selama ini di kelasnya kamu? Gerakan literasi di kelas 9B sudah cukup baik, tapi ada sedikit siswa yang kurang literasi dan lupa membawa buku literasi. Oke, berarti mereka juga ada yang sering lupa buku. Nah, bagaimana kamu sebagai kader literasi menanggapinya? Saya menanggapinya untuk menegaskan mereka agar lebih sering membawa buku literasi dan melakukan literasi lebih awal. Oke, nah sempat Ibu jelaskan juga dan perkenalkan juga tentang gerakan literasi berbasis lingkungan atau Gelis Bali. Menurut kamu program itu akan seperti apa sih? Program dari Gelis Bali sepertinya kita akan membuat mural di dalam kelas sehingga siswa-siswa di kelas 9B termotivasi untuk melakukan literasi lebih rajin. Oke, berarti sudah kamu pahami tentang Gelis Bali ini. Kemudian gimana progresnya Gelis Bali ini di kelas kamu? Progresnya sudah membuat desain, tapi untuk perlengkapan yang lainnya belum disediakan. Oke, bagaimana kamu mengatasinya? Mungkin ada hal-hal yang akan dilakukan di kelas? Mungkin kita akan mengecat tembok dan mengisi kata-kata motivasi dan mengisikan buku cerita yang lebih banyak sehingga siswa-siswa dapat melakukan literasi dengan lebih baik dan tidak melupakan buku literasinya. Oke, bagus sekali ya berarti program ini ya. Kira-kira untuk kedepannya kalau program ini terus dilanjutkan akan seperti apa di kelasnya kamu? Mungkin di kelas saya literasi akan jauh menjadi lebih baik karena sudah disediakan tempat yang nyaman dan buku cerita yang banyak. Oke, berarti Gelis Bali ini akan sangat membantu ya gerakan literasi di kelas. Oke, terima kasih atas waktunya sudah merefleksi kita bersama. Sekarang bisa kembali ke kelas. Bagaimana menurut kamu? Ya, cukup. Oke, terima kasih ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa namanya? Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Dewani dari kelas 9A selaku kader literasi. Oke, kamu kader literasi di 9A. Mohon izin Ibu mau bertanya, selama ini kegiatan literasi di sekolah seperti apa? Untuk kegiatan literasi di sekolah sudah berjalan secara lancar. Para siswanya juga sudah mulai peka terhadap literasi dan sudah rajin bikin literasinya. Oh, berarti sudah berjalan dengan baik ya. Oke, kemarin Ibu sempat membicarakan tentang program gerakan literasi Gelis Bali dari Ibu. Menurut kamu gerakan itu akan seperti apa ya kalau diterapkan di kelas? Gerakan literasi Gelis Bali bakalan berguna buat di kelas karena bisa memotivasi para siswa untuk literasi lebih baik lagi dan rajin. Oke, jadi akan termotivasi ya. Sekarang Ibu tanya bagaimana progres dari gerakan literasi Gelis Bali ini di kelasnya kamu? Untuk progres program literasi Gelis Bali di kelas saya sudah mulai membuat desainnya dan kemungkinan minggu depan baru disiapkan bahan-bahannya. Oke, jadi programnya itu akan seperti apa nanti kira-kira? Coba jelaskan. Untuk programnya kan bikin mural di setiap pojok kelas. Mungkin di setiap pojok kelas itu bakalan diisi seperti rak yang isinya buku-buku cerita. Habis itu di bawahnya mungkin diisi seperti tempat duduk kecil seperti bantal gitu agar para siswa bisa lebih nyaman literasinya. Oke, menurut kamu jika ini diterapkan secara terus-menerus, ke depannya akan seperti apa sih? Kedepannya para siswa bakalan lebih rajin dari sekarang buat literasinya karena sudah termotivasi dari mural yang ada di pojok kelas. Oke, nah itu sudah jelas sekali ya. Terima kasih atas waktunya ya. Semoga gerakan Gelis Bali ini bisa membangkitkan literasi di kelas 9A terutama ya. Terima kasih atas waktunya.
program GLIS Bali, yaitu Gerakan Literasi Berbasis Lingkungan yang sudah digagas oleh CGP atas nama Bu Nyoman Rusmini. Dalam hal ini, beliau sudah menggagas dua kegiatan di dalam GLIS Bali ini. Yang pertama sudah mengarahkan dan mendampingi anak-anak kita melukis mural di kelasnya dalam pojok baca di kelas masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga sudah memasang label nama tumbuhan dan manfaatnya lewat barcode yang kemudian akhirnya bisa di-scan oleh yang membutuhkan informasi tersebut. Ini gebrakan yang bagus karena literasinya sudah bisa berjalan di lingkungan sekolah kita. Ini seiring dengan kampanye gerakan literasi sekolah yang menciptakan literasi lingkungan yang kaya teks. Program ini diharapkan bisa nanti Ibu Rus bersama staf pimpinan sekolah agar gerakan ini bisa berlanjut dan akhirnya menjadi budaya dan akan terdapat peningkatan nilai literasi dan numerasi dari tahun ke tahun dari sekolah kita. Mungkin itu yang bisa kita harapkan dari program ini. Sukses. Terima kasih. Saya sebagai wakakurikulum di Sekolah SMP Negeri 1 Ubud menyikapi dengan program GLIS Bali yang digagas oleh salah seorang guru kami, Nyoman Rusmini SPD MPD, yang merupakan salah satu guru calon guru penggerak. Saya menilai program itu sangat baik karena program itu selaras dengan program literasi dan numerasi yang ada di sekolah. Dan GLIS Bali juga bermanfaat bagi peserta didik dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka dalam kemampuan berliterasi dan bernumerasi. Kami berharap bahwa program ini selalu berkembang terus, bisa selalu ditingkatkan, dan saudara Nyoman Rusmini bisa berkolaborasi dengan guru lain sehingga peningkatan nilai literasi dan numerasi di sekolah kami bisa meningkat. Terima kasih. Saya akan mewawancarai ketua kelas dari kelas 9A dan juga anggota kelas di 9A. Oke, perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Iwayan Wahsu Narendra Dharma, bisa dipanggil Wastu. Nama saya Ika Dharma Paramarta, bisa dipanggil Rama. Oke, nah pertanyaan pertama, bagaimana program GLIS Bali ini yang sudah kita terapkan di kelas 9A memberi suatu dampak positif di kelas kamu? Seperti apa gambarannya? Menurut saya program GLIS Bali itu memberi dampak positif kepada siswa karena ada kegiatan membuat mural yang bisa meningkatkan literasi di kelas dan juga dapat meningkatkan kreativitas siswa saat membuat mural. Oke, menurut kamu bagaimana? Kegiatan GLIS Bali ini sangat bagus karena banyak siswa menjadi termotivasi untuk berliterasi dan membaca buku saat jam literasi tersebut. Oke, jadi memberi dampak sangat yang positif ya bagi kelas kamu terutama ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apabila program ini dilanjutkan, bagaimana gambaran kamu atau tanggapan kamu? Menurut saya kalau programnya dilanjutkan itu sangat bagus karena dapat meningkatkan literasi di sekolah. Karena di Indonesia itu tingkat literasinya sangat rendah. Jadi menurut untuk program GLIS Bali itu sangat cocok untuk dilanjutkan di sekolah-sekolah lain dan juga sekolah ini. Menurut kamu bagaimana? Saya juga setuju karena ya alasan yang sama karena program ini dapat meningkatkan literasi Indonesia yang bisa dibilang rendah menjadi satu tahap lagi ke jalan yang lebih baik. Menjadi lebih baik ya. Oke. Nah, kita sudah berefleksi dan Ibu harap dari refleksi ini kita bisa mendapatkan sesuatu dan juga program ini akan terus berlanjut. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa nanti di kelas ya untuk program ini lanjutan ya. Oke, terima kasih. Semua hari ini Ibu akan mewawancarai murid dari kelas 9B
untuk merefleksi kegiatan Gelis Bali yang sudah kita programkan di kelas 9. Perkenalkan dirinya dulu, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Alicia, saya adalah ketua kelas dari kelas 9B. Perkenalkan, saya dari Paramita, saya anggota dari kelas 9E. Oke. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana tanggapanmu terhadap pembuatan mural di kelas masing-masing terhadap program Gelis Bali di kelasnya? Tentu saja dari saya sangat mendukung adanya dari poster atau mural tersebut yang pasti membuat keinginan untuk anak-anak kelas semakin tinggi terhadap literasi. Jadi itu tuh benar-benar membantu untuk menarik perhatian mereka yang jadinya mereka itu jadi lebih terfokus untuk literasi. Kamu nggak bagaimana? Menurut saya karena kelas ini demen nama yang warna-warni ya, visual. Apalagi ditambah sama hiasan-hiasan, itu makin semangat tuh belajarnya baca. Karena zaman sekarang tuh pada malas baca anak-anaknya. Ya, ada pojok baca, ada tempatnya makin nyaman ya gitu. Berarti pojok baca ini sangat memberi dampak positif ya untuk kelas kalian. Nah, kira-kira untuk kedepannya jika program ini berlanjut, bagaimana menurut kalian? Kalau program Niki berlanjut, tentu saja itu akan membawa banyak dampak positif terhadap lingkungan sekitar. Apalagi kalau sampai buat muralnya di tembok-tembok sekolah, itu pasti membuat anak-anak di sekolah di sini semakin tertarik terhadap literasi. Menurut kamu bagaimana? Sama, setuju dengan Elis, ketua kelas ya. Bagus banget. Kalau pasti dilanjut bakal terus berkembang. Ya, terus untuk tampilan sekolah juga pasti bakal bagus ya. Ya, lebih menarik ya. Lebih menarik, iya. Terus sama tadi ya pasti banyak anak-anak yang pengen baca lebih banyak gitu. Jadi dampaknya sangat positif sekali ya, apalagi kalau ini diterapkan untuk semua kelas, tidak hanya di kelas 9. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita sudah berefleksi tentang pojok baca dan program Gelis Bali ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat pagi semua. Hari ini saya Ibu Rusmini akan mewawancarai guru seni dari kelas 9. Perkenalkan diri dulu Bapak, siapa namanya? Ya, terima kasih. Mohon izin perkenalan diri, saya nama Pandey Nyoman Ganda Suputra Gening. Saya mengajar seni budaya kelas 9. Nah, ini adalah program saya tentang Gelis Bali, di mana kita membuat gerakan literasi berbasis lingkungan, dan saya mengajak anak-anak untuk membuat mural untuk memotivasi anak-anak berliterasi. Nah, menurut Bapak sebagai guru seni tentang program ini, membuat mural seperti ini untuk program pengembangan literasi di sekolah, menurut Bapak seperti apa? Baik. Programnya dari yang pertama mengacu kepada literasi ya sangat bagus ya Bu ya. Jadi selain untuk mengembangkan kemampuan literasi anak-anak, kemudian disinergikan juga dengan kegiatan mural. Ini kan salah satu bentuk seni ya, salah satunya seni lukis. Nah, jadi menggunakan media dinding, tembok. Nah, ini sangat bagus sekali pengaruhnya untuk kreativitas anak-anak. Jadi mungkin kedepannya bisa dilanjutkan, sekarang mungkin baru 1 atau 2 kelas, nanti bisa diteruskan ke kelas-kelas yang lain sebagai bentuk pengimasan. Oke, nah memang ini nanti programnya akan dilanjutkan untuk semua kelas 9 karena memang ini masih percontohan. Tapi menurut Bapak perkembangannya nanti seperti apa? Apakah menjadi lebih positif atau bagaimana? Apakah akan dampaknya ke anak-anak seperti apa? Nah, mungkin harapannya ya perkembangannya ke arah positif. Kenapa? Karena tentunya dengan mural ini anak-anak tentunya bisa berkreasi, mengembangkan kreativitas, kreasi dan inovasi dalam bidang karya seni, terutama di sini seni lukis. Nah, jadi harapannya ya seperti tadi perkembangannya ke arah positif, selain untuk membangun literasi dari mengambil tema-tema dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan ya, mata pelajaran. Kemudian disinergikan dengan seni budaya, terutama seni lukis. Jadi harapannya ya mampu mengembangkan kreativitas, kreasi, dan inovasi bagi anak-anak peserta didik tersebut. Berarti sangat berdampak positif ya untuk anak-anak Bapak.
Oke, terima kasih atas waktunya dan pendapatnya dari Bapak. Semoga program ini bisa berlanjut, bahkan mungkin tidak hanya di kelas 9, bisa di kelas 7 dan kelas 8. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Ya. Oke, sekarang kita akan mewawancarai guru kedua, guru Bahasa Indonesia. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Ibu, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Gustiayu Nyoman Juliartini, bisa dipanggil Ibu Juli. Ibu mengajar napi niki? Pelajaran Bahasa Indonesia di tingkat kelas 9 dari kelas 9A sampai 9E. Oke, maaf ini mengambil waktunya Ibu sebentar. Nah, ini ada program Gelis Bali, Gerakan Literasi Berbasis Lingkungan, di mana anak-anak saya ajak untuk membuat mural pojok baca. Dan tujuannya untuk memotivasi anak-anak untuk bisa lebih meningkatkan kemampuan literasi mereka. Menurut Ibu, program ini akan berdampak tidak pada pelajaran Ibu? Menurut saya ini akan sangat berdampak positif karena akan meningkatkan literasi para siswa dengan kreativitas seperti ini contohnya. Belum lagi di kelas lain pasti akan memiliki ide yang lain juga. Oke. Nah, program ini kan sudah saya koordinasi dengan kepala sekolah. Ini akan berlanjut dan akan berlangsung juga mungkin ke kelas 7 atau ke kelas 8. Menurut Ibu akan berdampak seperti apa ke depannya jika program ini berlanjut? Dampaknya seperti tadi saya katakan bahwa akan ada peningkatan literasi di kalangan semua siswa karena mereka melihat ide-ide yang dibuat oleh siswa kelas lain dalam satu kelas sehingga mereka mempunyai rasa untuk memiliki daya tarik untuk membaca buku. Berarti sangat memberi dampak positif ya Bu. Jadi program ini jika terus dilanjutkan akan memberi dampak positif tidak hanya untuk kelas 9, mungkin nanti akan bisa kelas 7 dan kelas 8. Oke. Terima kasih atas waktunya Ibu, karena program ini mungkin akan bisa berlanjut dan saya harap juga akan terus berlanjut. Terima kasih atas waktunya.